Lagi-lagi ini ada jebakan Batman-nya di situ. Melihatnya adalah, oh saya punya kemampuan teknis yang luar biasa, saya pasti keterima. Tapi bukan Batman yang salah ya. Bukan. Robinnya yang salah. Jadi ada jebakan Batman. Jebakan Batman-nya di situ gitu. Jadi begini loh istilahnya. Kamu punya kemampuan skill yang luar biasa, tapi attitude-nya nggak bagus. Kamu pasti nggak akan bertahan lama. Halo sahabat Calvan, dengan Sumadi di sini di podcast kita Ngaca Yuk, ngobrol bareng Calvan. Nah, hari ini kita perdana ya hadir di ruang podcast. Jadi hari ini kita akan mulai dengan podcast perdana kita atau pertama kita, dan sekalian mau promosi nih buat yang lagi nonton podcast kita hari ini, untuk jangan lupa klik tanda lonceng dan notifikasinya, subscribe, kasih like kalau kamu suka video ini, dan share ke teman-teman kamu kalau video ini menginspirasi kamu semua. Hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang mestinya jadi perhatian yang sangat menarik buat kita saat ini. Apa itu? Tentang anak muda dan tantangan kehidupan mereka ke depan. Kenapa? Karena kita, Calvan, melihat anak muda itu menjadi salah satu yang penting untuk kita perhatikan dan merupakan masa depan kita, anak-anak millennials gitu ya. Dan hari ini saya mau ngobrol sama rekan saya yang sudah tidak asing lagi tentunya di dunia pengembangan anak muda, yaitu siapa yang sudah hadir sama kita? Mas Mendrat Indra Cahya. Welcome Mas Mendrat. Apa kabar Mas Mendrat? Cerita luar dulu dong. biasa. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini lumayan bergairah. Lumayan bergairah. Dalam menyambut hari yang selalu kita harus syukuri. Iya. Apapun Ya, yang terjadi, apapun itu, ya mari kita syukuri bersama. Benar-benar sekali. Emang setiap saat, setiap waktu harus kita isi dengan syukur. Syukur, Ya. dan pastinya juga hal-hal yang positif. Benar. Ya. Jadi apapun itu, kalau kita mulai dengan pikiran yang positif, semuanya pasti akan berlalu dengan hal yang baik dan positif juga. Siap. Iya. Setuju banget. Dan hari ini kita mau ngobrolin seperti yang aku bilang di awal, mau ngobrolin tentang anak muda dan tantangannya. Youth in a challenging future, ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin anak muda dan ngomongin juga tantangan mereka ke depan, aku tuh pengen denger dari Mas Mendrat. Seperti apa sih di mata Mas Mendrat, menurut Mas Mendrat, orientasi anak muda hari ini? Bicara orang muda, pemuda, atau ya sekarang kalau bilang generasi milenial, betul. Ya unik mereka itu. Sebetulnya kita tidak bisa mengatakan bahwa harus begini, harus begitu terhadap orang muda, karena mereka pasti punya pikirannya mereka sendiri. Tetapi yang jelas adalah mereka punya sesuatu hal yang nantinya menjadi bekal mereka untuk meraih masa depan mereka. Pasti itu. Jadi dengan segala keunikan mereka, ya, kita harus dorong mereka. Kita punya sesuatu yang lalu membuat mereka bisa mencari peluang-peluang yang ada di sekeliling mereka. Mereka cukup sekarang itu mereka cukup tough kok. Mereka cukup punya kemampuan yang luar biasa, karena ingat bahwa kita saat ini hidup dengan semua fasilitas yang ada. Tidak seperti zaman kita dulu ya, waktu kita dulu, benar. muda dulu gitu ya. Saya masih muda, Mas. Okay. Perasaannya gitu ya. Enggak, beneran. Nah, artinya sekarang fasilitas anak muda untuk bisa berkembang, untuk bisa lebih maju, banyak banget. Tapi fenomena anak muda yang lebih memilih cara untuk maju secara instan itu juga kan banyak kita lihat. Iya. Nah, itu kira-kira mengkhawatirkan nggak anak muda yang resilience-nya rendah misalnya, dan suka mengambil langkah-langkah yang lebih cepet aja deh. Oke. Sekarang kita bicara instan. Instannya dalam konteks apa ini? Kita nggak bisa melarang itu loh, Mas. Iya. Ya, dalam konteks instan mereka cari, ya sah-sah saja, wajar-wajar saja. Jadi instan tuh nggak salah ya? Nggak salah. Karena itu realistis kok. Betul. Ketika mereka mengejar sesuatu, mereka punya harapan, mereka punya keinginan, itu realistis. Tapi kembali lagi, kita harus bisa melihat mereka didasari oleh apa, dilandasi oleh apa.
Gitu. Jangan hanya sekedar mau instan, tetapi mereka tidak melihat itu menjadi sebuah proses. Instan itu juga proses, Mas. Gitu. Betul. Ya, kita mau tinggal ambil cara cepat atau cara yang lama. Gitu. Kalau kita mengambil cara yang cepat, apa yang kita punya? Oke. Tapi kalau lama, ya bukan berarti kita nggak punya apa-apa. Oke, artinya sebenarnya banyak cara buat anak muda untuk sekarang sebenarnya menentukan langkah-langkah mereka Betul. untuk maju. Betul. Kalau Mas Mena lihat ada cara yang instan, ada cara yang mungkin take a more process. Yeah. Kira-kira kebutuhan mereka apa sih sebenarnya? Apa sih yang mereka butuhkan hari ini kalau Mas Mena lihat dengan tantangan yang ada? Kebutuhannya adalah satu sebetulnya yang harus mereka tahu adalah mengenal diri mereka sendiri. Ya kan? Apapun itu. Artinya begini. Kalau misalnya saya selalu mengumpamakan begini loh. Kalau kita mau membuat sesuatu, ya kan? Buatlah sesuatu itu dari apa yang kamu punya. Kalau kamu nggak punya, ya kan? Tetapi kamu punya sesuatu untuk mencarinya, ya kan? Itu pasti akan ada sesuatu yang mereka hasilkan juga. Oh, make sense ya. Jadi kalau mereka nggak kenal dengan dirinya, mereka hanya mencari dan terus mencari, mereka tidak akan pernah dapat sesuatu. Tapi kalau kita mengenal saya apa dan saya mau apa, ya kan, itu menjadi modal awal sebenarnya. Bukan seberapa besar uang yang saya punya. Bukan modal ya. Bukan modal. Tapi potensi apa yang mereka punya gitu sebagai anak muda. Dan saya percaya kalau anak muda sekarang potensinya luar biasa. Oke. Gitu. Nah, kadang-kadang mereka tahu ya apa yang potensi mereka apa. Yes. Tapi kan suka menghadapi tantangan gimana mereka bisa mengembangkan potensi itu. Betul. Kan? Gimana mereka bisa menggunakan potensi itu, mengembangkannya dan menggunakannya dalam karir mereka gitu ya, bisa menuju ke karir mereka. Kira-kira apa yang mereka harus lakukan tuh kalau tahu tapi banyak nih kendala untuk mengembangkannya gitu. Gini, sebetulnya bukan karena tahu lalu harus bagaimana, tapi justru ini lagi bagian dari sebuah proses. Iya. Kalau saya tahu dari mana. Jadi kerja itu tidak bisa kerja sendiri. Harus ada support system. Selalu harus ada support system. Ketika dia mengenal potensi dirinya, gitu ya. Selain satu hal. Betul. Dia tidak serta-merta tahu, oh ya saya punya enggak. Melatih untuk merasakan itu tuh dari kecil sebetulnya. Which is faktor keluarga, faktor orang-orang terdekat dan lingkungannya itu sangat penting. Itu menjadi support system. Kalau support systemnya nggak baik, mau sampai kapanpun yang akan dia rasa dia cuma hanya merasa, oh saya merasa punya potensi ini, tapi belum tentu itu potensinya. Oke, jadi mungkin bisa ada multipotensi ya. Oh iya. Jadi dari satu anak tuh satu orang itu mungkin ada multipotensi dan dia harus benar-benar mengenali mana yang mau dia kembali. Sekarang bayangkan saja ketika dia merasa atau dia tahu potensi dirinya dengan semua fasilitas yang ada saat ini, dengan semua akses yang ada saat ini, ya. Bayangkan, apakah mereka tidak menjadi manusia unggul di Indonesia? Betul. Permasalahannya kan adalah orang tidak berani maju karena tidak mengenal. Lalu yang dicari instan lagi, betul instan, tapi sesuatu instan yang salah. Saya cuma ini saja, mau seperti ini, hanya sekedar untuk dapetin uang sesaat, dan dia 3 bulan, 4 bulan selesai, lalu cari lagi. That's not help, that's sehat. That's not help. Itu kata kunci yang luar biasa ya. Mungkin orang bisa berkembang gitu, but is that help or not gitu ya? Help, sehat atau tidak? Oke, sekarang kita ingin melihat satu situasi bukan hanya di Indonesia ya, tetapi hampir di seluruh dunia, bahwasannya sekarang industri itu bergerak begitu cepat ya. Kan sekarang kalau kita bicara soal pekerjaan itu banyak industri yang sudah bergerak karena industri kreatif, industri digital seperti itu kan. Dan tidak sedikit juga sekarang pekerjaan-pekerjaan itu sudah banyak digantikan oleh mesin misalnya gitu ya, atau katakanlah sekarang yang lagi booming itu
artificial intelligence gitu. Dan peluang-peluang pekerjaan yang dulu ada sekarang sudah tidak ada lagi gitu. Ada pekerjaan-pekerjaan baru. Menurut Mas Mendra, gimana anak muda kita hari ini khususnya di Indonesia itu bisa memenangkan industri yang sedinamis itu sekarang? Kalau memenangkan sebetulnya mereka punya banyak cara ya. Artinya apapun yang disajikan, apapun yang diberikan itu mereka pasti akan, kalau misalnya bola bekel tuh bisa mantulnya luar biasa. Karena apa? Sebetulnya kemampuan mereka untuk beradaptasi itu lebih baik daripada zamannya kita. Why is that way? Karena balik lagi, semuanya ada. Hanya bagaimana mereka memanfaatkan peluang itu. Industri berganti mesin segala macam, tenaga kerja ganti mesin sebenarnya buat mereka masalah? No. Apalagi di Indonesia loh. Kenapa Indonesia sekarang? Saya balik nih. Kita tarik mundur nih. Kenapa Indonesia merasakan baik-baik saja di tengah krisis yang terjadi saat ini? Ya. Kenapa itu? Karena kita lihat dalam konteks apa? Ekonomi kita itu banyak didukung oleh UMKM. Jadi mau berapa banyak industri berganti dari tenaga manusia ke mesin, buat saya tidak masalah. Karena apa? Kita dengan cepat bisa beradaptasi dengan hal itu, gitu loh. Sekarang kalau kita mau riset kecil sedikit, ya, ada 3 industri yang sekarang ini sebetulnya sangat sangat fleksibel, dan itu pasti tidak akan pernah mati. 3 industri yang sangat fleksibel yang tidak akan pernah mati. Pertama, industri kuliner. Industri kuliner. Setiap orang butuh makan. Oke. Mau perusahaan gede apapun, mau UMKM kecil apapun, pasti akan bisa menangkap peluang. It's a lifetime industry ya. Oke. Nomor 2, apparel, baju segala macam. Semua orang butuh baju kan. Kalau nggak pakai baju, masuk angin. Gitu. Walaupun yang berganti model saja ya. Model saja, tetapi bahkan kadang model-model lama muncul lagi. Karena artinya kan nggak pernah mati gitu. Betul. Mau dari sisi usaha kecil sampai perusahaan gede, butuh kok. Ya kan. Tetapi membuatnya bagaimana? Kan itu nanti beda perkara. Yang ketiga adalah sebetulnya apa? Fashion. Sekarang itu nggak laki-laki, nggak perempuan, pengen dong tampil yang fashion, skincare-nya macam-macam, segala macam. Skincare usaha rumah tangga ada banyak, baik yang legal maupun yang nggak ilegal. Mungkin lebih ke healthy life ya, hidup sehat gitu ya. Nah itu semua yang sebetulnya nggak akan membuat orang muda kita kehilangan peluang. Permasalahannya kan adalah mindset. Balik lagi ke mindset. Kenapa? Orang maunya kerja di gedung yang tinggi, perusahaan yang hebat, yang kalau sekarang orang dipandang, kamu kerja di mana? Perusahaan A, ya kan? Tapi ketika ditanya gajimu berapa? 4 juta. Selesai hidupmu. Untuk hari ini gitu ya. Iya. Sekarang kerjaanmu apa? Saya pengusaha cilok. Tapi omsetnya, ya kan? Tapi omsetnya sebulan bisa 30 juta. Ya kan? Mungkin dia bisa bikin cilok dengan beraneka macam rasa. Nah, itu dia. Itu adalah orang muda yang bisa memanfaatkan peluang. Saya penjual cilok nggak masalah. Tapi cilok saya bisa rasa durian, rasa strawberry, rasa yang membuat orang juga, oh iya ya, inovasi. Jadi gimana sebenarnya menemukan peluang dari hal kecil, tapi kreativitas yang dengan didorong oleh kreativitas gitu ya. Kalau dia nggak tahu apa yang dia miliki, potensi apa yang dia miliki, gimana dia mau berinovasi? Sekarang saya mau bicara lagi. Masalahnya, oke, saya punya potensi tinggi, tapi ternyata saya punya mental block yang gede. Yes. Nah, ini kita bakal ngomongin mental block nanti ya. Tetapi sebelum ke sana, saya tertarik untuk menggali soal mindset tadi. Ternyata kita masih punya banyak sekali PR, atau bukan banyak ya, artinya ada PR kita tentang bagaimana anak-anak muda kita ini memiliki mindset yang bisa dibilang terkungkung gitu ya, atau tidak luas gitu ya, melihatnya hanya kerja itu harus bonafit, harus di tempat yang terkenal dan semacamnya gitu.
bagaimana mereka sebenarnya bisa menemukan potensi untuk bisa mengembangkan kreativitas sehingga bisa menghasilkan lebih dari sekedar pekerjaan misalnya. Betul. Tapi mindset itu sendiri juga tidak melulu hanya karena orang muda itu sendiri. Ya kan? Bayangannya aja kalau orang tuanya selalu bilang, kamu besok kerja jadi PNS, kamu kerja di sini kan, pasti akan terbentuk mindset seperti itu. Jadi lingkungan juga sebenarnya berpengaruh membuat mindset anak-anak muda kita. Enggak. Jadi tidak pernah dia menjadi single single objek saja. Tapi banyak pengaruh-pengaruh yang ada di sekelilingnya yang membuat dia akan memilih menjadi apa, mau seperti apa, ingin bagaimana, itu. Nah, ini tantangan orang muda sampai saat ini itu seperti itu. Tantangan yang terjadi. Untungnya sebetulnya karena mereka ada banyak faktor-faktor pendukung yang membuat mereka mungkin menjadi lebih lihat ya untuk bisa mau melakukan apa dalam konteks berdaya secara ekonominya. Tapi jangan salah, nanti kita juga bisa membaginya menjadi ini ada orang muda yang kalau saya membahasakan beruntung, advantage. Tapi ada orang muda juga yang disadvantage. Di tengah banyaknya fasilitas yang ada, itu banyak sekali. Banyak sekali. Ya, pasti akan menjadi faktor-faktor yang harus kita lakukan. Ya. Jadi sebenarnya ada yang beruntung dengan kondisi hari ini, tapi banyak juga sebenarnya yang underserved gitu ya, yang tidak terlayani, bisa dibilang gitu. Kurang beruntung, kurang bisa mendapatkan akses dan selanjutnya. Nah, saya mau ngomong terkait dengan kita kan tahu persis ya bahwasanya Indonesia hari ini mendapatkan atau memiliki bonus demografi ya dalam konteks usia produktif. Usia anak muda produktif itu lebih besar dari jumlah usia non produktifnya seperti itu. Nah, kira-kira kalau kita melihat keberuntungan itu, ini kan bisa kita ambil kita katakan sebuah keberuntungan di era kita gitu ya. Melihat keberuntungan itu, bagaimana kita bisa memanfaatkan bonus demografi dan memenangkan si bonus demografi? Kalau saya melihatnya gini, kita beruntung dengan bonus demografi. Tapi ingat, kalau sekarang kita untung dengan bonus demografi, 30 tahun ke depan, bonus demografi itu jadi kumpulan orang-orang yang tidak produktif. Pikirkan itu. Iya kan? Tapi kan begini, bahwa keuntungan itu bisa kalau saya bilang, bisa kita dapatkan secara natural saja sih sebetulnya. Kita bicara bonus demografi itu mungkin sudah berapa tahun yang lalu? Mungkin 5-7 tahun yang lalu gitu. Merasa jadi bonus nggak sekarang? Jangan bonus masa. Iya kan? Merasa jadi bonus. Tapi begini loh, yang pasti adalah kita punya, saya bilang bukan masalah, kita punya modality yang banyak dengan orang-orang muda di usia produktif mereka. Kalau dibilang susah pekerjaan atau susah mencari kerja gitu, enggak juga sih sebetulnya. Artinya sebenarnya banyak private sector, banyak sektor usaha yang memang butuh kerja. Kecuali waktu COVID kemarin ya, itu sebetulnya masalah bagaimana kita melakukan adjustment saja sih sebetulnya. Tetapi balik lagi gini, sebetulnya yang dibutuhkan oleh private sector itu apa? Orang selalu melihatnya kan adalah bahwa kalau saya sudah punya kemampuan teknis, hard skill, bisa menjahit, bisa bengkel dan segala macam, saya pasti akan mau bekerja. Tapi belum tentu industrinya butuh itu. Industri butuh itu secara teknis, tetapi ada hal yang lebih yang membuat perusahaan private sector tidak sia-sia berinvestasi terhadap sumber daya manusianya. Nah, apa itu menurut Mas Pendra? Ini loh, kadang orang tidak sadar bahwa yang dibutuhkan itu adalah lebih dari sekedar saya bisa menjahit,
saya bisa sekedar menyablon, saya bisa sekedar menjadi accountant. Banyak seperti itu, orang belajar di mana-mana bisa. Tapi yang tidak pernah terpikirkan adalah apakah saya punya kemampuan apakah saya punya kecakapan hidup yang baik. Gitu. Orang nggak pernah tahu, orang saya tanya aja apa itu kecakapan. Saya bisa menjahit, saya bisa komputer, saya bisa bahasa Inggris. Ya itu keterampilan teknismu. Semua orang kalau bisa dipelajari dengan baik, gitu, pasti kamu bisa. Tapi sebuah pembelajaran kecakapan hidup yang tidak bisa dilakukan dalam kelas selesai pada 1, 2, 3 tidak. Tapi itu sebuah pembelajaran dan proses yang panjang. Yang menarik adalah Java punya. Oke. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan anak muda itu bukan hanya sekedar keterampilan dalam hal teknis bekerja gitu ya, tapi kecakapan hidup, mengelola dirinya. Ya, kecakapan yang lebih dari kemampuan teknis. Mempersiapkan dirinya. Misalnya apa? Kalau saya ingin tahu contoh seperti yang kita bicarakan dari awal tadi. Susah loh menemukan orang yang kenal tentang potensi dirinya. Susah loh orang yang bisa menghilangkan mental blocknya. Susah loh orang punya kemampuan komunikasi asertif yang baik. Sehingga dia dalam bekerja juga bisa lebih agile, bisa lebih positif, bisa influencing people gitu ya. Mungkin yang tidak hanya sekedar menjadi pekerja teknis, gitu, tapi mereka juga bisa menjadi influencer di lingkungan kerjanya. Itu dan banyak hal yang bisa kita lakukan ya dengan hal ini ya, kecakapan hidup ini. Karena apapun yang terjadi, apapun itu, ketika misalnya gini lah, dihadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dia di PHK. Orang kalau nggak punya keterampilan kecakapan hidup yang baik, pasti merangkainya setengah mati. Saya bisa yakinkan itu kok, banyak kok pengalaman. Tapi tidak bisa mengelola stresnya gitu ya. Tapi ketika dia punya kemampuan kecakapan hidup yang baik, gitu, saya bisa tahu bahwa dia pasti sedih pasti, tetapi dia cepat istilahnya move on. Move onnya juga cepat gitu. Bahkan dia bisa menemukan sesuatu yang lain. Dari yang kerja, lalu ternyata di PHK itu dengan membuka usaha yang ternyata saya nemu nih, saya suka masak nih kayak saya nih. Saya buka warung aja. Betul. Dan ternyata lebih sukses gitu loh. Dan kayaknya udah lama nggak masak ya. Mau lagi. Iya. Gitu. Nah, itu yang disebut mungkin void ya, gimana seseorang bisa menemukan celah ya. Celah di tengah-tengah kesulitan misalnya gitu ya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah musibah atau apapun, itu selalu ada void yang kalau ditemukan itu malah bisa menguntungkan gitu. Dan kondisi COVID kemarin saya melihat memang banyak juga pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan terhadap kondisi itu ya. Sekarang itu kan yang sedang dibangun dengan dunia industri, nggak sekarang mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu adalah bahasanya adalah link and match. Link dan match-nya itu apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, private sector, dan apa yang dimiliki oleh orang muda sekarang. Tapi lagi-lagi ini ada jebakan Batman-nya di situ. Melihatnya adalah saya punya kemampuan teknis yang luar biasa, saya pasti keterima. Tapi bukan Batman yang salah ya. Bukan. Robinnya yang salah. Jadi ada jebakan Batman. Jebakan Batman-nya di situ gitu. Jadi begini loh istilahnya. Kamu punya kemampuan skill yang luar biasa, tapi attitude-nya nggak bagus. Kamu pasti nggak akan bertahan lama. Kamu nggak akan dipakai lama-lama gitu ya, karena karakter kamu buruk dan. Tapi kalau kamu kemampuan skillmu mungkin juga nggak baik banget, banyak yang lebih baik dari kamu, tapi kamu punya attitude yang baik, kamu pasti akan bertahan lama. Di industri manapun, di pekerjaan apapun. Attitude adalah salah satu kecakapan hidup yang saat ini
mungkin sudah orang udah nggak peduli. Apa yang kita punya untuk bisa membangun itu. Dan Mas Mendra bilang tadi ya, kita Calpan sebenarnya punya fokus di bidang itu. Betul. Gitu ya. Jadi, melihat itu salah satu aspek kunci lah. Betul. Kalau dibilang untuk anak muda. Betul. Jadi sejak tahun 2017 ya, saya mengembangkan beserta teman-teman mencoba mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh orang muda, apa yang dibutuhkan oleh private sector, apa yang dibutuhkan oleh sampai ke masyarakat, sampai ke sekolah segala macam terhadap orang mudanya. Ya kan, lalu kita kembangkan, kita lakukan observasi sampai bagaimana kita mendampingi orang muda. Pada akhirnya kita bangun yang namanya modul soft skill. Oke, kita sampai punya modul ya. Kita punya modul, ada 4 seri. Ya. Jadi jadi modul ini saya bilang cukup komprehensif untuk kita kita implementasikan ya. Karena tidak hanya soft skillnya. Jadi modul ini benar-benar kita buat untuk mempersiapkan mereka masuk ke dunia kerja dan dunia usaha. Jadi tidak hanya soft skillnya saja, tetapi kita masukkan juga work readiness-nya di situ. Kamu mau kerja itu harus bagaimana? Ketika kamu wirausaha, apa yang harus kamu lakukan? Jadi komplit ya. Komplit ya. Ada skillnya itu bukan hanya hard skill, tapi ada soft skill. Sehingga ada menciptakan anak muda yang ya bisa dibilang dengan complete requirements lah, bisa dibilang seperti itu. Ya, artinya saya juga sudah coba tanya-tanya ke industri segala macam, sebetulnya yang dibutuhkan itu. Intinya itu, karena investasi terbesar dari perusahaan itu adalah sumber daya manusia. Dimana sekarang dalam konteks human resources itu juga sudah bergerak ke yang kita sebut dengan human capital ya. Dimana resources atau manusia itu dianggap sebagai aset ya bagi perusahaan. Sehingga itu bukan investasi yang sederhana buat sebuah perusahaan. Oke, menarik sekali. Saya pikir ada satu pertanyaan lagi yang aku ingin coba diskusikan sama-sama. Kalau kita melihat kondisi hari ini, tantangan hari ini, apa yang kita Calpan sebagai organisasi dan juga anak muda harus mulai pikirkan dan lakukan ya untuk menjadi pemenang di masa depan. Ini kita bicara soal ke depan ya. Kita nggak usah bicara ke belakang lah. Kita bicara ke depan. Apa yang harus mulai kita pikirkan dan anak muda pikirkan hari ini untuk menjadi pemenang di masa depan? Oke. Kalau secara organisasi pastinya kita bisa lihat bahwa kita punya bukan kewajiban ya, tapi punya hal yang harus kita lakukan adalah memberikan akses seluas-luasnya. Banyak fasilitas, banyak kemudahan. Cuman banyak orang muda juga tidak accessible, tidak punya kemampuan akses yang baik. Yang dirimu sebut tadi disadvantage. Ya. Betul. Nah, untuk orang mudanya sendiri sebetulnya intinya bagaimana mereka mampu dan tahu tentang dirinya. Which is sebetulnya yang kita butuhkan cuma disiplin, berkomitmen dan kerja keras. Disiplin, komitmen, kerja keras. 3 itu yang harus terbangun di diri anak muda. Betul. Karena tanpa itu mereka bertahan tapi nggak lama nih. Saya bilang nggak bisa bilang nggak bertahan tapi bertahan tapi nggak. Itu memang benar-benar jadi skill kunci ya bagi anak muda untuk bisa jadi anak muda yang produktif. Betul. Bisa dibilang kompetitif juga. Dan juga diterima di pasar-pasar industri. Industri apapun. Di dunia kerja apapun. Dan masa depan itu tentu akan terus menjadi tantangan buat anak muda ke depan ya. Thank you, Mas Mendra. Saya pikir ini luar biasa banget ya obrolan kita ini. Sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak lagi, tapi kita akan stop di sini dulu ya.
Pastinya masih ada banyak topik-topik, banyak banget Nanti kita topik-topik bisa tentang anak ngobrol muda. banyak lagi. Topik-topik tentang anak muda yang akan Pasti. kita obrolin lagi, karena kalau ngobrolin anak muda atau Nggak ada anak muda habisnya. nggak ada habisnya. Betul. Ya, karena anak muda itu adalah aset kita semua, Betul. masa depan kita semua, dan semoga nanti kita tetap bisa jadi bagian support system bagi anak muda. Pasti. Oke, baik teman-teman semua atau sahabat Calvan, terima kasih sudah menonton dan mengikuti obrolan kita ini yang seru banget. Tapi kita harus stop di sini dulu. Semoga menginspirasi, dan tentunya jangan lupa ya untuk klik tanda lonceng notifikasinya, subscribe dan kasih like, juga share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu nanti di podcast kita berikutnya di Ngacayo, ngobrol bareng Calvan. Yuk. Oke, bye.